Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham SMDR. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham SMDR. Video ini berdasarkan kondisi 18 April 2023. Kita ke ekuitas, ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Ekuitas SMDR sepanjang 2022 itu 6,9 T. 6,9 triliun. Dibandingin tahun sebelumnya 3,7 T, tahun sebelumnya lagi 2,3 T, sebelumnya 2,4 T, maka ekuitas sepanjang 2022 itu adalah ekuitas SMDR yang terbesar selama 4 tahun terakhir. Bahkan kalau dibandingin tahun sebelumnya banget ya, itu kenaikannya 85%. Sekarang kita ke laba, bagian laba. Sepanjang 2022 laba SMDR itu 3,3 T, 3,3 triliun. Tahun sebelumnya 1,3 T, tahun sebelumnya minus 47 miliar, tahun sebelumnya minus 533 miliar. Jadi kalau dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, maka laba SMDR yang 3,3 T ini adalah laba yang terbesar selama 4 tahun terakhir. Jadi kalau disimpulkan ya, labanya naik terus nih ya, dan paling besar selama 4 tahun terakhir. Ekuitasnya terus membesar nih dari tahun ke tahun, dan yang sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa disimpulkan fundamentalnya SMDR itu mewah. Fundamentalnya SMDR itu bagus untuk kondisi saat ini. Kondisi video direkam di 18 April 2023. Jadi pembahasan analisa fundamental selesai. Oh iya, boleh minta like dan subscribe-nya nggak? Kan kalau YouTuber suka ada video lewat tuh di tengah-tengah, nah saya minta like dan subscribe-nya aja deh di tengah-tengahnya. Pembahasan kedua tentang valuasi atau sering disebut harga wajar. Oh ya, buat yang pertama kali banget nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya izin ingetin sesuatu nih. Layak atau tidaknya suatu saham sampai diinvest itu kalau lolos 3 kriteria penting. Kriteria pertama, fundamentalnya mewah. Kedua, valuasinya murah. Dan ketiga, prospeknya cerah. Yang sering salah investor ini biasanya 2. 1, mentang-mentang harganya turun ya, mentang-mentang harganya murah langsung beli. Perhatiin dulu fundamentalnya. Ya, jangan beli berdasarkan harganya udah murah karena pernah mahal. Atau yang kedua nih, yang kedua agak bagus sih, tapi masih tetap salah menurut saya. Yang kedua adalah mentang-mentang fundamentalnya mewah, misalkan kayak SMDR gini ya, labanya meningkat, ekuitasnya membesar, langsung dibeli gitu. Perhatiin dulu valuasinya. Nah, minimal 2 kriteria itu deh diperhatiin. Syukur-syukur banget sampai ngedalamin sampai prospeknya. By the way, saya punya bocoran saham-saham yang lolos 3 kriteria penting tadi. Link akses bocorannya saya taruh di deskripsi. Anda boleh ambil sekarang juga atau nanti setelah nonton video ini sampai selesai. Tadi kita bahas fundamentalnya SMDR ya, yang dimana kita bisa simpulkan mewah karena labanya meningkat, ekuitasnya membesar ya, bahkan dua-duanya terbesar selama 4 tahun terakhir. Sekarang kita masuk ke valuasinya. Saya pribadi ngitung valuasi suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu gini, jadi gini. Karena SMDR ini perusahaan kan jalanin bisnis. Dari bisnis dapat untung. Nah, pas punya untung dibagiin nggak ke para investornya? Nah, kalau dibagiin ke para investornya, program bagi-bagian itu disebut dengan dividen. Nah, saya menjadikan dividen sebagai tolak ukur saya dalam menghitung harga wajar atau kisaran harga wajar suatu saham. Gitu ya. Kita masuk ke contoh aja ya. 2019 dia rugi 163 per lembar saham. Rugi ya. Jadi kalau anggap aja Anda gajian tuh, Anda tuh lagi nggak gajian, lagi di PHK, dan Anda masih punya utang
Nah, rugi lah sebut aja kira-kira gitu. Tapi lagi keadaan rugi, SMDR malah bagiin Rp8 per lembar saham. Ini lagi rugi loh ya. Kalau perusahaan lagi rugi, dia nggak bagi dividen itu wajar sebenarnya. Ya. Jadi di saya pribadi kalau suatu perusahaan lagi rugi nggak bagi dividen, kalau saya investornya saya wajar. Ya iyalah orang lagi rugi. Nah tapi si SMDR malah bagiin, ya. Dia nggak bagiin aja wajar. Dia nggak bagiin wajar, dia malah bagiin. Nah lagi rugi tapi malah bagiin nih ada dua sisi. Anda bisa ngeliat sebagai wah baik nih dia nih, lagi rugi aja dia tetap bagiin. Atau yang kedua konyol, lagi rugi kok malah bagiin. Nah Anda terserah deh mau mandang yang mana. Kalau saya pribadi ya saya lebih mandang yang kedua. Bagi saya bukan baik, itu namanya konyol gitu. Nah jadi di 2019 dia lagi minus 163, dia malah bagian Rp8. Sehingga DPR-nya 205%. 205% itu dari mana ya? Karena 8 itu 205%-nya dari minus 163. 205% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2020 ya, rugi lagi dia. Tapi ruginya mengecil lah. Ini minus 163, ini minus 14. Dan lagi-lagi dia bagiin dividen 10. Jadi dia minus 14, dia bagiin 10. DPR-nya 269%. Lagi-lagi bagi saya pribadi konyol. Di 2021 ya, dia punya keuntungan 405 nih, 405. Ya. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih. Ini kalau Anda pernah tahu atau mungkin Anda adalah trader yang nyangkut nih, saya ngasih tahu behind the scene dari sudut pandang fundamental ya. Kan si SMDR itu kan sempat naik banget tuh di sini ya. Ya kan? Ya kan mana nih? Nah, ini nih sempat 3.220. Kalau nggak salah inget ya waktu itu berlangsung kayak ngomongin SMDR bakal 4.000 gitu ya. Nah, saya pengen ngomongin nih ceritanya gimana nih behind the scene dari fundamentalnya kok tiba-tiba 3.800 bisa nyampe ke sekarang. Behind the scene-nya gimana? Dan saya akan menceritakan dari sisi dividen yang saya tahu gitu ya, pengalaman saya sendiri, pengalaman baca-baca. Mari kita bedah. Coba Anda bayangin nih. Di 2019 dia rugi. Oke, dia rugi. Terus bagiin dividen 205%. Ya. Jadi Anda anggap ada teman dia lagi utang tapi masih sempat ngejajanin teman-temannya. Wah, anggap aja Anda pakai pemikiran yang pertama bahwa oh dia baik banget, lagi susah aja sempat bagi-bagi gitu ya. Ada kan tuh teman kayak gitu dan mungkin Anda akan berpikiran seperti itu. Di 2020-nya minus lagi nih, teman Anda ternyata nasibnya nggak berubah. Meskipun minusnya udah berkurang, katakanlah di 2019 pas lagi acara bukber gitu ya, buka bersama, Anda tahu dia minusnya 163, terus di 2020 bukber lagi dia minus juga, Anda tahu nih keuangannya minus. Dan tetap bagiin dividen dengan DPR 269%, di atas 205%. Oke. Anda mungkin jadi berpikir gini, mungkin nih ya, ini yang saya asumsikan. Pas lu minus 163, lu baginya 205%, nih lu udah baik banget nih. Yang kalau menurut saya konyol ya. Terus di 2020 minus lu berkurang. Oh, DPR lu gedein, oh bagiinnya lu lebih gedein. Tiba-tiba di 2021 nih, di 2021 tiba-tiba teman Anda untung 400. Apa ekspektasi Anda pas bukber bareng dia? Oh, pasti nih. Ini gelagatnya nih. 2019 aja pas lagi dia lagi minus 163, dia bagiin 200%. Terus minusnya berkurang, dia bagiin 269%. Nih pas 405, pas punya untung 405, pasti baginya sadis nih. Pasti di atas 269% nih. Gitu ekspektasi masyarakat pada umumnya. Sehingga wah, menjulang tinggilah. Dengan harapan ya, DPR di 2021 itu gede juga. Kita lihat puncak-puncaknya. Ya,
Puncak-puncaknya 3 Juni 2022. Pertanyaannya, lah ini kan diputusnya 2021 kok bisa 2022? Ya kan gini, ini keuntungan 2019 ya, dihitung kan dibaginya pas tahun depannya. Nah sama, ini 2021 dibaginya pas tahun kejadian di 2022-nya. Nah RUPS lah, rapat jebret, kira-kira tinggi karena semua ekspektasi DPR-nya bakal dibagi ratusan persen karena sekarang lagi untung. Taunya DPR-nya diputuskan hasil rapatnya cuma 12%. Bubar langsung investor-investor ke kapten sampai sekarang. Begitu ceritanya adik-adik. Oke, jadi ya kalau Anda pengen bilang dividen itu nggak ngaruh, Anda berhak kok mikir kayak gitu. Tapi saya berdasarkan pengalaman saya pribadi juga dan pembelajaran saya sebelum saya akhirnya menggunakan dividen sebagai pengukuran utama, saya pengen bilang dividen itu ngaruh banget. Dan saya sangat senang ngebawain SMDR ini karena ini salah satu case banget ya. Salah satu case betapa dividen itu ngaruh gitu. Ini bisa tinggi kayak begini ya. Oke lah, pasti ada campur tangan bandar atau campur tangan trader atau teknikalnya bagus, bondarmologinya segala macam bisa. Tapi jangan lupa behind the scene-nya adalah para kelas kakap, para investor yang duitnya banyak itu ekspektasinya besar. Ketika tahu SMDR 2021 untung 405 karena dia bandingin sama 2 tahun sebelumnya. Taunya pas lagi dia plus, pas lagi dia profit, pas lagi temen Anda untung besar, taunya ya bagiin sih, tapi baginya nggak kayak yang di otak Anda gitu. Kirain mah pas lagi rugi baginya aja 205%, pas lagi untung kirain mah jadi 400% gitu, atau minimal sama lah, misalnya 200% gitu minimal. Ya ekspektasi Anda kayak gitu kan. Ternyata cuma bagi 12%. Ya bagiin tetap, tapi kecil. Bagiin masih bagus dibandingin tiba-tiba nggak bagiin, tapi bagiin tapi kecil DPR-nya ya, itu juga tetap meter. Nah inilah contoh dari mana gimana case di mana karena dividen saham langsung turun terjun bebas. Oke, sekarang keuntungan 2022 itu 204. Sebelum saya lanjut, kalau Anda mikir 2022 204, enggak enggak cuma 204. Ini saya pengen ngasih tahu. Si SMDR ini stock split di 5 Januari 2023. Jadi aslinya EPS-nya dia, keuntungannya dia itu sekitar 1000. Tapi saya sesuaikan karena udah stock split, udah 1:5. Jadi saya tulisnya 200. Aslinya EPS-nya itu 1000 per lembar saham. Nah di 2023 ini, ya di 2023 ini kira-kira DPR-nya berapa nih buat bagiin keuntungan 2022? Nah di sini saya bikin 3 skema. Skema pertama, dia bagiin 12% DPR-nya. Dari mana? Ya saya pakai angka di 2021. Skema kedua, skema confident-nya saya, dia bagiin di 25%. Jadi 12% ini skema pesimis ya. Ini skema confident, skema percaya diri, dia dibagiin di 25%. Skema ketiga, dia bagiin 50%, ini optimisnya. Saya pakai 25%. Pertanyaannya 25% itu dari mana gitu. Gini, ketika dia minus, ya dia bagiin 205%. Pas lagi 2020, pas lagi minusnya berkurang, dia bagiannya naik. Nah, ini saya melihatnya, ini perusahaan agak caper. Menurut saya pribadi loh ya, jadi jangan disamaratakan. Menurut saya caper. Jadi ketika dia punya performa lebih bagus, dia suka memainkan harapan-harapan para investor yang bersandar pada dividen gitu. Nah ini kan di 2021 kan dia 405 ya, di 2022 204 kan turun nih. Nah biasanya perusahaan yang agak cari perhatian biasanya DPR-nya digedein, biasanya begitu. Pengalaman saya beberapa perusahaan yang jaga image banget ya di depan investornya, entah takut harganya jatuh lah segala macam, dia kalau turun digedein DPR-nya. Jadi dugaan saya dia di 25%, dugaan saya ya. Jadi dia akan bagi ini 25%, 2 kali lipatnya, supaya investor nggak ngerasa ya turun terus kabur,
taunya harga makin jatuh lagi gitu kan. Jadi dugaan saya dia di 25%. Tapi pesimisnya ya mungkin sama di 2021 yaitu 12%. Oke, kita masukin dulu ya 12%. Nah, kalau kita asumsikan DPR-nya 12%, maka harga wajarnya SMDR itu ada di 145. Atau di harga sekarang 356 yang udah bagiin dividen interim ya Rp10 itu udah kelewat 59% dari harga murah ya. Harga wajarnya dengan performa seperti ini itu di 218 atau di harga sekarang udah kelewat 39%. Mahalnya di 290 atau di harga sekarang minus 18%. Itu kalau pakai 12%. Kalau asumsi Anda, saya setuju tuh kayak 25% deh. Karena dia kayaknya agak caper juga deh si SMDR. Agak jaga image. Oke, kita pakai 25%. Nah, kalau asumsi DPR 25%, maka murahnya SMDR itu ada di 411. Atau di harga yang sekarang aja masih di bawah harga murah. Bayangin ada harga murah, dia masih di bawah harga murah. Masih ada potensi 15% menuju harga murah. Wajarnya 616 atau ada potensi 73%. Mahalnya ada di 822 atau ada potensi 131%. Nah, perhitungan ini berlaku sampai kapan? Ya kita lihat aja sejarahnya SMDR. Juni, Juli, Agustus, Juli lah ya, katakanlah Juli. Berarti sekarang apa nih? Sekarang 18 April, berarti 18 April, Mei, Juni, Juli. 3 bulan dari sekarang perhitungan ini berlaku. Karena perhitungan ini kan menggunakan proyeksi dividen. Jadi seandainya DPR ada 25% untuk keuntungan 2022 yang akan dibagikan di 2023, SMDR ada 25%, maka perhitungan ini nih, murah, wajar, mahal ini berlaku sampai sekitar Juli nanti atau sekitar 3 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah selama 3 bulan itu harganya beneran kesini atau beneran kesini, saya nggak tahu. Saya hanya menghitung berdasarkan fundamentalnya. Oke? Jadi saya balikin ke Anda, ya kalau saya di posisi saya, kalau misalnya saya cinta banget sama SMDR, mungkin karena bimbang gini, mungkin saya akan masukinnya porsinya kecil ya. Ini berlaku juga di MPMX kalau nggak salah. Anda bisa tonton video saya yang MPMX juga sama. Ketika dilema di besaran DPR, strategi saya adalah walaupun saya mau masuk, saya nggak pakai jatah biasa. Maksudnya jatah biasa gini, misalkan Anda satu porto itu dibagi 10 misalnya. Misalnya Anda punya 100 juta dibagi 10. Nah, berarti permasukan per saham itu kan 10 juta. Nah, misalkan untuk kasus kayak SMDR gini yang bingung DPR kira-kira berapa, itu bisa aja Anda masukinnya nggak 10 juta. Misalkan cuman 5 juta atau cuma 2,5 juta. Karena kalau ternyata 25%, ya terus pasar menghargainya menuju harga wajarnya, Anda bisa dapat. Tapi kalau ternyata enggak, misalnya cuma 12%, ya Anda untuk cut loss nggak terlalu dalam-dalam banget. Gitu. Itu strategi saya untuk kasus yang kayak begini, yang ada dilema di soal DPR-nya. Sisanya saya serahin ke Anda. Oke, kita udah di ujung. Sekarang ada 3 hal. Ada pengumuman, penawaran, peringatan. Pengumumannya, saya mau bahas part 2-nya saham SMDR ini. Part 2 akan ngebahas tentang perhitungan resiko dan reward kalau mau hold sampai 2 tahun ke depan. Yang lagi floating profit atau floating loss pasti butuh pembahasan ini, ya kan? Tulis SMDR di komen. Makin banyak yang tulis SMDR di komen, makin semangat saya buat video part 2-nya. Kalau sepi komen ya buat apa saya lanjutin videonya. Oh ya, subscribe juga channelnya biar dapat notif pas saya upload part 2-nya. Itu tadi pengumuman. Penawaran. Kalau Anda mau dapat template Excel-nya ya kayak gini, dan ilmu di balik semua hal yang Anda tonton, misalkan penentuan murah, wajar, mahal tuh apa gitu, pemikiran di baliknya apa, terus dividen yield ini apa, kok sampai dikuningin gini, pentingkah, fungsinya apa, ROE apa, PER apa, gitu-gitu, dan segala macamnya. Saya ada course namanya SNET, SNET, dibaca SNET. SNET singkatan dari Saham Nyantai Excel Template. Ini kan channelnya kan namanya Saham Nyantai ya. SNET, SNET, Saham Nyantai Excel Template. Yang ketiga, peringatan. Peringatannya adalah saya punya bocoran 3 saham like invest yang fundamentalnya mewah kayak SMDR. Valuasinya murah kan, kalau tadi SMDR masih bimbang tuh antara murah atau
udah kemahalan dan prospeknya menurut saya masih cerah. Itu saya udah bikin. Nah, kesimpulannya Anda mau nonton SMDR part 2-nya, tulis SMDR di komen. Satu tuh. Yang kedua, Anda mau bisa nganalisa sendiri dan dapat template Excel-nya, sehingga template Excel ini bisa Anda pakai untuk seluruh saham yang Anda miliki, beli SNET. Anda mau ngintip 3 saham like invest, ya, silahkan diakses bocorannya. Nah, SNET dan akses bocorannya, linknya, dua-duanya saya taruh di deskripsi. Jadi silahkan pergi ke deskripsi. Gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.